Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rajib dengan NIM 2413113. Hobi saya suka bermain gitar dan bernyanyi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait tentang teologi pembangunan. Sebelumnya, saya ingin memberikan pertanyaan reflektif kepada teman-teman yang nonton video ini ya. Di tengah dinamika pembangunan dan politik modern, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana nilai-nilai teologi Islam bisa benar-benar membumi dalam kehidupan bernegara? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita bahas di video kali ini. Video ini akan membahas konsep teologi pembangunan menurut artikel yang saya dapatkan dari yang ditulis oleh Gus Dur. Dan saya menganalisisnya secara singkat, melihat problem dalam konteks politik, serta menawarkan solusi melalui pemikiran Abul A'la Al-Maududi yang saya rangkum dari buku Teologi Pembangunan. Nah, kemudian teologi pembangunan yang saya rangkum dari artikel Gus Dur. Teologi pembangunan menurut Gus Dur itu bukan sekedar konsep pemahaman yang normatif, tetapi harus menjadi kekuatan yang membebaskan dan memberdayakan masyarakat. Gus Dur menekankan bahwa agama, khususnya Islam, harus hadir dalam kehidupan sosial sebagai nilai yang mendorong keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Artinya apa, teman-teman? Artinya pembangunan ini tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan fisik saja, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan ini, agama tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, melainkan sebagai etika yang membimbing pembangunan agar tetap berpihak pada rakyat. Jika dianalisis, pemikiran Gus Dur ini bersifat inklusif dan kontekstual ya, kalau menurut saya gitu. Beliau ini beliau ini tidak memaksakan bentuk negara tertentu, tetapi lebih menekankan substansi nilai, keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan karena sering dianggap terlalu normatif dan kurang memiliki sistem operasional yang jelas dalam politik praktis. Kita mulai dengan permasalahan yang konkret pada era sekarang ya. Dalam praktik politik modern, sering terjadi penyimpangan nilai. Agama kadang dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai pedoman etika. Politik juga cenderung pragmatis, mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kesejahteraan masyarakat luas. Akibatnya apa? Akibatnya nilai-nilai teologi pembangunan sulit diwujudkan secara nyata dalam sistem politik. Kita mulai dengan problem yang sangat konkret di era sekarang dalam sistem politik kita, khususnya di Indonesia gitu ya. Secara konkret, ada beberapa masalah yang sering muncul. Pertama apa? Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial yang masih tinggi, rendahnya akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat, dan keempat, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai teologis belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem politik. Solusinya apa? Saya sepakat dengan pemikirannya Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya Profesor Dr. Sukiman. Di situ dijelaskan pemikiran Abul A'la Al-Maududi. Dalam bab 3, Al-Maududi menawarkan 8 asas dasar pemerintahan yang berlandaskan tauhid. Pertama apa? Al-Hakimiyah. Al-Hakimiyah itu artinya kedaulatan tertinggi berada pada Allah, bukan manusia.
Dan yang kedua apa? Yang kedua al-adalah. Al-adalah itu pemerintahan harus menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Bagi seluruh rakyat gitu. Bukan hanya keadilan menurut kepentingan pribadi atau kelompoknya gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-musawah. Al-musawah ini artinya kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Nah, terkadang praktik politik di lingkungan kita, khususnya di Indonesia, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Sehingga ada hierarki kekuasaan antara pejabat dengan rakyat biasa gitu. Nah, makanya menurut Al-Maududi ini, konsep yang ketiga adalah al-musawah, seharusnya kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, tanpa ada perbedaan gitu. Yang keempat selanjutnya adalah al-mas'uliyah. Al-mas'uliyah yaitu pemimpin bertanggung jawab atas amanah yang diembannya. Di sini seorang pemimpin seharusnya sadar akan bahwa jabatan ini cuman amanah dari Tuhan untuk diimplementasikan di dalam praktik politik supaya rakyatnya ini sejahtera gitu. Bukan hanya sebatas jabatan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya untuk ketika kementerian ataupun pejabat-pejabat lainnya lah, ketika ada yang ingin dirancang gitu, keputusannya itu harus berdasarkan musyawarah gitu, tidak otoriter lah ya, tidak hanya mementingkan untuk kepentingan pribadi lagi gitu. Yang keenam selanjutnya adalah at-ta'ah. At-ta'ah artinya ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat gimana? Wah, itu mah wajib tidak patuh sih. Gak wajib patuh juga kita kalau misalnya pemimpin itu melanggar syariat. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah tidak meminta jabatan. Kepemimpinan bukan ambisi pribadi, tetapi amanah yang harus dijalankan untuk mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Artinya untuk kemaslahatan umat gitu. Kalau menurut pemikirannya Al-Maududi ini gitu. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, yaitu dakwah ilallah. Yaitu pemerintahan harus mengarahkan masyarakat pada nilai-nilai ilahi. Nah, dengan 8 prinsip ini, Al-Maududi mencoba memberikan kerangka yang lebih sistematis. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan nilai-nilai teologi ke dalam politik. Jadi, kalau menurut saya, pemikirannya Abul A'la Al-Maududi ini relevan dalam konteks sosial politik di dalam tatanan negara gitu ya. Dan closing statement-nya itu terakhir, teologi pembangunan tidak cukup hanya menjadi wacana aja gitu. Ia harus diwujudkan dalam sistem politik yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai tauhid. Dengan menggabungkan pemikiran Gus Dur dan humanis, dengan menggabungkan pemikiran Gus Dur yang humanis dan Al-Maududi yang sistematis, kita bisa menemukan jalan tengah menuju pembangunan yang berkeadilan dan bermakna, agar tidak terjadinya ketimpangan sosial. Saya Muhammad Syahrajib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.